Kita mulai ya. Oke, kembali lagi di Komodolysis, sebuah platform atau podcast yang bisa menemani teman-teman ya waktu sebelum tidur atau lagi dalam perjalanan, yang dimana kita akan coba mendiskusikan terkait dengan berbagai hal tentang modeling ya, tentang modeling apapun itu ya, modeling fluida atau modeling struktur ya, simulasi struktur, simulasi fluida, simulasi elektromagnetik dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah ada di episode keberapa, Ki? Keempat atau kelima sini? Ini kayaknya 5 deh ya. Kelima, Ini Pak. 5. Oh, 6 Oh, ya, jangan lagi. saking lamanya kita udah nggak tag nih. Ini Saking nggak sibuk. kerasa gitu. Harusnya udah kelima ya. Oke, kita kelima ini kemarin kita bahas Iya, benar software-software kelima. Benar. yang biasa dipakai untuk simulasi CFD, ya kan? Kita udah breakdown. Nah, sekarang kita sudah masuk nih ke ranah praktis ya. Kita masuk ke dalam pengerjaan kegiatan CFD itu kayak gimana. Nah, oleh karena itu Hmm, hmm. kita akan bahas dari segi workflow-nya kayak atau Oke. kerja simulasi dari awal sampai akhir tuh teman-teman ngapain sih kalau simulasi CFD gitu. Oke, lu jelasin Ki, ada berapa poin Ki kira-kira Ki workflow-nya gitu kalau lu bagi. Sejujurnya kalau poin tuh saya nyebutnya 1+4 Kenapa ada plusnya? CFD. Kenapa nggak 4 aja gitu atau 5? Iya, karena satunya tuh bukan bukan kegiatan yang apa ya? Wajib. Bukan kegiatan kotor gitu loh. Sebenarnya satu tuh tujuan. Saya hitung dari nol ya, kayak programmer, kita dari nol. Nol tuh tujuan. Nah, sisanya empatnya tuh merupakan langkah CFD-nya. Jadi sebenarnya langkah ke nol ini merupakan langkah krusial gitu. Makanya kalau saya sih nyebutnya 1+4. Jadi satunya merupakan langkah non CFD, empatnya langkah CFD gitu. Karena biasanya orang ini yang nggak tahu harus ngapain gitu. Mm-mm. Gitu. Kalau dari jumlah sih kalau saya 1+4 ya. Satu tujuan, terus empatnya itu ada geometri, nomor satu. Nomor dua itu meshing atau pencacahan dari geometrinya. Fluid domain to be exact sebenarnya. Terus yang ketiga tuh ada setup. Jadi kita ngasih tahu atau merintahin softwarenya. Oh nih kecepatan mobil gue segini, debit air gue segini, tekanan di gas chamber gue segini. Oh rasio pembakaran gue segini. Itu udah ada di setup. Terus nanti langkah terakhir itu langkah post processing. Post post setelah proses, setelah diproses. Oh sebenarnya ada langkah nyempil satu sih, itu langkah perhitungan itu ya boleh juga. Itu satu dua tiga 5 empat lah. berarti lima ya lima berarti yang empat tuh menghitung, sorry kelewatan, itu software yang ngitung atau komputer yang ngitung empat. Langkah terakhir itu lima, itu mengolah data yang sudah dihitung, berarti 1+5, sorry, gitu. Oke, kita bahas breakdown satu-satu aja ya. Jadi Dari yang pertama dari yang nol nggak usah dibahas, kayaknya udah dibahas ya di udah pertemuan dibahas ya, iya. Eh, tapi ini tentang quick recap aja ya, jadi ya, itu teman-teman mau tuh buat ngapain ya kan. Ah, jadi kita quick recap aja. Jadi itu yang tujuan pastikan teman-teman tahu tujuannya buat apa. Kenapa? Karena tujuan itu akan menentukan jalan yang ingin diambil gitu. Ya, intinya di langkah ke nol itu teman-teman harus state problemnya apa, Mm-mm, terus benar. goalsnya apa. Udah dua itu aja tuh ya kalau kalau boleh diringkas ya. Ya, itu pokoknya. Problem statement, terus goalsnya apa, problem statement contohnya apa, optimasi heat exchanger misalkan, goalsnya mencapai effectiveness sekian, heat transfer sekian, temperatur keluarnya sekian, kayak gitu. Intinya teman-teman paham lah itunya apa ya. Yang pertama itu tadi eh, problem statementnya, teman-teman harus state benar-benar problemnya gitu in a technical way ya, dengan bahasa teknis ya, jangan bahasa abstrak ya nggak jelas ya, ya. Betul, betul. Terus set goalsnya, tujuannya harus quantify, harus Itu tuh harus digarisbawahin tuh. harus jelas gitu, Em, jangan nggak jelas.
bahasa gampangnya tuh dapat diukur. Jadi tuh ada angkanya. Misal meningkatkan F temperatur ruang bakar sekian derajat. derajat, menurunkan pressure drop sekian meter atau sekian pascal. Jadi tuh ada angka, ada expected value-nya kalau bisa. Pokoknya jangan sampai problem statementnya, Mas saya pengen simulasi CFD. Wah itu mah nggak jelas. Cuma Mas saya pengen simulasi CFD gitu. Problem statementnya nggak ada, ininya nggak ada ya kan. Iya, Pak, iya. Mas pengen pengen simulasi ruang bakar, iya mau apa? Itu harus harus jelas gitu. Harus di set Heeh. problemnya, harus di set goalsnya gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang ke nol ya. Ya kan Nah, nol. sekarang kita bahas Kita yang pertama langsung ke dulu nih, geometri. Jadi di atau geometri, repos namanya, nama lainnya. ya, pre-pos. Nah, di geometri ini nanti teman-teman harus mendefinisikan yang pertama, objek yang mau disimulasi dulu. Betul, Objek fisik sih ya, maksudnya ya, di sini ya. Objek. betul. Ya, contoh ruang bakar. Ya, teman-teman harus sediain geometri ruang bakarnya. Betul. Simulasi heat exchanger, teman-teman harus siapin geometri heat exchangers-nya. Teman-teman pengen simulasi kondensasi di dalam kulkas atau di mana gitulah, kondenser, teman-teman harus punya kondensernya. Gitu ya. Betul. Betul, betul, betul. Nah, itu dia. Gambarnya teman-teman terserah bebas mau di software apapun. Ya kayak Bebas pakai, lu biasa pakai apa gitu? pakai SolidWorks. Desain pakai SolidWorks. Sekarang masih pakai SolidWorks buat gambar. Enggak, kalau sekarang udah enggak sih. Kalau pertanyaan sekarang udah enggak. Udah jarang desain, enggak, udah males Bismillah. aja gitu. Biasanya langsung terima jadi aja dari orang lain yang ngedesain. Oke, jadi intinya teman-teman harus punya geometrinya lah. Ya, apapun itu pertama state dulu eh, objeknya apa. Kalau udah jelas objek yang mau disimulasi apa, digambar CAD-nya harus 3 dimensi Betul, ya, betul, atau betul. 2 dimensi, ya, atau terserah bebas mau 3 dimensi boleh, 2 dimensi boleh, tergantung itu tadi teman-teman gimana. Terus apa lagi Ki yang perlu teman-teman aware nih di langkah geometri ini sebenarnya? Sebenarnya kalau nyiapin geometri itu apa ya? Nggak apa-apa. Jadi ketika gambar tuh as real as possible maksud dan selengkap mungkin, senyata mungkin dan selengkap mungkin. Em, tapi em, langkahnya tuh nggak berhenti di situ. Nah, jadi nanti setelah geometrinya sudah benar, em, sesuai apa yang mau dibangun nanti, terus detail, nggak apa-apa detail, detail di awal menurut saya lebih bagus. Nanti setelah itu baru deh kita sederhanain. Jadi kita udah gambar susah-susah detail-detail, akhirnya disederhanain lagi. Jadi sebenarnya setelah bikin geometrinya adalah kita bikin fluid domain. Nah, ketika proses pembuatan fluid domain ini, itu nanti ada yang dihapus pasti, ada yang dirubah bahkan dimensinya sedikit gitu demi kelancaran simulasi. Itu sangat wajar. Em, Baru deh habis itu jadi fluid domainnya. Dan fluid domain ini definisinya itu adalah daerah aliran atau bentuk volume fluidanya. Jadi itu sebenarnya di simulasi itu bentuk volume fluidanya yang dimasukin ke software. Kayaknya saya rasa setiap software komersil maupun non komersil kayaknya yang dimasukin juga fluid domain gitu. Kecuali SolidWorks sama Autodesk CFD itu yang dimasukin objek. Tapi ada beberapa brand kayaknya kayak misalnya Star CCM, Fluent itu yang dimasukin fluid domain. Jadi hati-hati ya. Beda software, beda treatment gitu. Jadi mesti belajar dulu nih mau pakai software apa. Tapi sebenarnya langkah CFD secara beneran ya, itu yang dimasukin tuh fluid domainnya, alias bentuk volume fluidanya gitu. Nanti kita bisa jembrengin nih.
nanti ada kasus namanya internal flow sama external flow. Karena itu juga beda treatment, beda cara pembuatan domainnya Oke. gitu. Itu nanti kita bahas detail ya. Jadi kita nanti Iya, ada khusus geometri gitu sebenarnya. iya, ya betul. Kita ngebahas workflow secara umum dulu ya, Ya, teman-teman jadi ya. itu yang perlu So, diketahui dulu deh. Itu kita dulu. perlu diketahui dulu ya. Jadi prosesnya di geometri pun nanti teman-teman ada berbagai macam proses. Ya, Heeh. mulai dari tadi mendefinisikan objeknya harus jelas, terus dibikin gambarnya. Udah bikin bikin gambarnya nggak berhenti sampai situ. Teman-teman harus melakukan tahap paling penting ya, kayak clean up. Iya, itu dia Clean clean up. up, clean up Betul, tuh membersihkan geometri. Kadang teman-teman nih gambar nih kacau, surface-nya kacau, kadang ada interference dan sebagainya. Itu kadang geometrinya itu kotor. Jadi harus dibersihin karena umumnya software CFD itu umumnya ya, gue bilang umumnya itu tidak mentoleransi kerusakan pada geometri. betul, betul, Ini nanti akan mempengaruhi di proses berikutnya itu meshing. Meshing itu betul, ada geometri yang rusak, itu nanti meshingnya itu jadi rusak juga atau kualitas meshnya betul. kurang bagus. Nah, udah di clean up itu nggak berhenti sampai situ. Habis clean up teman-teman ubah menjadi fluid domain yang tadi dibilang Mas Riki kan. Betul, Dibilang Riki itu diubah ke fluid domain. Jadi yang digambar itu bukan exactly objek yang teman-teman pengen simulasi, tapi domain fluidanya gitu. Nanti kita bahas ya, domain fluida itu apa sih nanti di pembahasan topik tentang geometrik secara khusus ya, gitu. Itu. Terus next Ki, meshing nih. oke. Apa? Jadi Meshing tuh lo definisi dulu ya. ngapain aja sih? Hah? Definisi dulu. Tadi kayaknya yang flow domain lupa definisi harus di awal dulu. Tapi tadi udah tahu ya flow domain artinya apa ya. Nah, ini meshing nih definisinya dulu adalah yaitu proses pencacahan atau kita potong-potong, kita bagi-bagi, bukan kita sih komputer. Itu jadi di apa ya, dicacah-cacah, dipotong-potong menjadi elemen-elemen atau menjadi volume-volume kecil. Nah, jadi tuh mesh itu tuh sebenarnya bagian-bagian kecil yang dipotong-potong itu bentuk eh, mungkin ada yang udah familiar bentuknya atau ada yang kotak, kotak atau balok, ada juga bentuknya limas segitiga. Limas segitiga tuh piramid, kayak piramid. Eh, piramid kan lima segi empat, sorry. Lima segitiga, piramid itu lima segi empat. Terus ada Tetrahedral juga bentuknya yang kayak sarang lebah, polyhedral namanya. Dia kayak sarang lebah gitu. dan mesh ini bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi ya teman-teman. Bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi. Nanti teman-teman di proses meshing ketika si komputer itu melakukan pencacahan domain, tadinya domain utuh ya geometri ya, pesawat bukan pesawat, pipa misalkan pipa utuh ya kan, teman-teman gambar geometrinya ntar dicacah jadi bagian volume kecil. Dan itu nanti teman-teman juga harus aware ya, tadi selain bentuknya juga kualitas mesh-nya itu nanti harus dicek juga. Ya, jadi setiap volume itu nanti dia memiliki kualitasnya masing-masing gitu. Misalkan katakanlah kita dari hasil mencacah tersebut kita mendapatkan 100.000 sel katakanlah. Nah, nanti Mm-mm, masing-masing sel itu punya nilai kualitasnya masing-masing. Ya, misalkan betul. satu kualitasnya gimana, sel kedua, sel ketiga, keempat kualitasnya kayak gimana. Nah, teman-teman nanti harus make sure bahwa setiap sel itu kualitasnya bagus. Nggak harus setiap sel itu bagus sih, at least rata-rata ya. Rata-rata bagus gitu. Gitu ya, Ki. Mm-mm. Iya, Nanti betul, saat betul. sel, nah kualitas sel dikatakan bagus kapan sih? Dikatakan jelek kapan sih? Nah ini akan Ada kita bahas kriterianya. Iya, di nanti akan kita bahas. meshing, tapi saya spill sedikit ya. Yang dimaksud bagus enggaknya itu nanti berkaitan dengan bentuk selnya gitu. Ketika dicacah, kadang ada sel yang rapi, misalkan kalau kotak kayak kotak sempurna gitu. Nah, sisi kali sisinya itu hampir sama gitu. Aspek rasionya satu, sisinya 1 mili misalkan, sisi lainnya 1 mili juga, semuanya itu kualitasnya bagus. Terus kalau misalkan ternyata pas dicacah-cacah dia menghasilkan sel yang jajaran genjang atau kayak belah ketupat, nah itu nanti kualitasnya jauh lebih jelek gitu ya, karena nggak ideal, Mhm. nggak sempurna. Gitu. Betul, betul. Teman-teman harus cek dan harus aware sebelum nanti ke tahap berikutnya gitu. Itu ya Ki ya. Betul, betul. Meshing ini adalah tahap yang lumayan menghabiskan banyak waktu. Hmm,
Lu setuju nggak? Iya, tergantung sih. Kayaknya mungkin kalau zaman dulu iya kali. Karena kan em, zaman dulu kan ada em, jenis elemennya nih yang sering dipakai itu kan cuman hexahedral namanya. Buat yang nggak tahu hexahedral tuh bentuknya balok atau kotak dan itu tuh buatnya harus manual gitu. Jadi kayak misalnya coba teman bayangin gimana cara buat bangun ruang bentuknya kotak gitu. Kan dari titik satu titik ketemu titik jadi apa? Jadi garis. Garis em, garis membentuk suatu area tertutup kan jadi apa? Permukaan. Permukaan ketemu permukaan lain jadi volume. Nah ya kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Nah tapi kayaknya sekarang nggak jadi alasan deh. Kayaknya software komersial sekarang Rata-rata lumayan otomatis. ngebantu Jadi untuk proses matching ini teman-teman ada dua cara ya, ada ya tiga sih. Ada otomatis, ada semi otomatis, betul ada manual. betul betul betul. Iya. Jadi kalau yang manual itu, jadi teman-teman benar-benar kayak old school lah, ya. Benar-benar kayak Betul yang lama. betul Software biasanya pakai ASM CFD atau pakai Gambit, biasanya pakai itu ya, betul. software ya. Eh, ada juga point wise namanya. Terus yang kedua atau Pointwise atau Grid Pro, tapi Grid Pro itu semi otomatis ya maksudnya, ya. Tapi itu canggih sih Grid Pro. Tapi semi otomatis lah mungkin. Nah itu yang manual. Yang kedua itu tadi meshing semi otomatis. Semi otomatis itu kebanyakan dipakai di Ansys ya, Ansys. Teman-teman yang biasa pakai Ansys Workbench buat meshing itu dia pakai semi otomatis. Semi otomatis itu kita sebenarnya tergantung definisi masing-masing sih. Kayak kalau gue sih apa definisi semi otomatis tuh kayak lu bikin blocking dulu gitu loh. Oh ya ya Di ya ya. di pada saat tahap geometri nanti teman-teman cacah-cacah dulu. Oh ya ya benar benar Ya benar benar menjadi benar. teman-teman punya geometri ini utuh ya kan. Nah, tapi nanti teman-teman cacah Ya ya, menjadi betul betul. teman-teman pisahin jadi beberapa bagian yang sederhana gitu. Ya. Jadi geometri misalkan teman-teman kan mobil kan kompleks ya, ada lekukan-lekukannya. Nanti teman-teman cacah-cacah lagi menjadi bagian yang lebih sederhana ya. Bukan cacah-cacah sih, teman-teman separasi ya. Dia bikin dipisah-pisahin jadi geometri yang lebih sederhana baru nanti di mesh. Nah, itu semi semi otomatis. Terus yang terakhir yang otomatis ya. Otomatis nih softwarenya ya Fluent sih, Fluent Meshing ya. Ini full otomatis. Ya betul. Terus bagusan yang mana? Ya terserah teman-teman mau pakai yang mana. Cuman kayaknya sih sekarang full otomatis juga udah bagus ya, Ki. Udah kayaknya Opini lu apa nih, Ki, tentang full otomatis ya gitu? Karena ada buat beberapa orang lama yang, wah ini anak-anak baru enak banget otomatisnya, akurasinya ini gimana. masalah ini aja sih, masalah preferensi aja sebenarnya. Katanya otomatis akurasinya kurang bagus. Kaju juga. Ya juga. Bisa dibuktiin. Bisa dibuktiin sih Bisa sebenarnya. dibuktiin, beneran seriusan. Kalau itu mah jawaban singkat dari saya sih bisa dibuktiin. Terus nanti teman-teman juga harus naruh inflation. Inflation itu apa nanti kita bahas ya kan di dinding-dinding buat Ya, ya. eh, apa namanya fiscal supplier macam-macam lah Iya, fenomena-fenomena iya. dinding. Hmm. Terus sudahlah paling itu aja ya kayak Iya, jadi sebenarnya jawaban singkatnya apakah meshing waktu terlama dalam simulasi jawabannya tidak tergantung tadi tergantung mau pakai otomatis, semi otomatis atau manual. Tapi justru menurut saya pribadi yang lama tuh geometri. ini lama tuh dalam konteks kita yang kerja ya, maksudnya tangan kita tuh yang gerak gitu. Itu justru di geometri, di fluid Betul. domain. Itu yang lama. Ya kalau misalkan pakai manual meshing lebih lama. Ya, Tapi kalau pakai yang otomatis atau semi otomatis itu ke gambar ya, jadi kegeser gitu. iya ya Lama benar-benar. di awal gitu di gambar di fase bikin geometri. Ya Oke, udah, habis meshing apa nih? Next lagi. itu setup. Nah, itu setup setup apa nih maksudnya? Jadi tuh sebenarnya setup ini nama apa ya? Nama lengkap tuh setup boundary condition, kondisi batas bahasa Indonesianya. Jadi em, oh sorry itu ada yang ketinggalan. Jadi nanti itu di proses pertama langkah pertama yang waktu bikin fluid domain itu
Itu biasanya kita kasih namanya naming selection atau kita kasih label, label di permukaan. Jadi tuh kalau di fluid, kalau di CFD, itu tuh kita kasih label di mana inlet, di mana outlet. Contoh misalnya simulasi kenyamanan thermal di ruangan kantor. Itu kan ada grill tuh yang di atas tuh. Nah, itu tuh nanti pas kita bikin fluid domain di atap tuh kita bikin apa ya, permukaan menandakan itu grill. Nanti permukaan itu tuh kita kasih nama inlet. Misalnya inlet grill satu gitu. Terus kan juga ada namanya return air ya, return air grill gitu. Nah, nanti kita bikin permukaan lagi namanya outlet gitu. Jadi ada intake, ada exhaust gitu. Gampangnya gitulah. Nah, habis itu nanti di setup inletnya itu nanti akan kita berikan nilai. Nah, sorry, ya nilai sama tipenya. Nah, kalau tipe ini tergantung ininya nih, tergantung konteks simulasinya. Tapi kalau misalnya kita lanjutin lagi konteksnya, itu simulasi kenyamanan thermal, berarti kita masukin mass flow rate atau supply air ya masuk ke dalam ruangannya berapa liter per second. Tapi biasanya sih SI unit sih, kilogram per second gitu. Dan juga berapa temperatur masuknya, berapa Celcius, misalnya 20 gitu. Habis itu ya udah, nanti di bagian outlet biasanya kita kasih cuman pressure outlet aja sih biasanya. Yaitu ya tergantung konteksnya mau dikasih berapa. Tekanan statis di outlet itu berapa gitu. Jadi secara singkat sih gitu. Ya, jadi di setup ini tadi ya, kalau dikas lagi, yang pertama teman-teman nanti harus menentukan model simulasinya, mau Ah, steady state atau transient. oh ya itu juga. Apa transient apa itu bisa pembahasan sendiri nanti ya di Hmm, hmm, podcast kelas episode berikutnya. hmm, hmm. Terus teman-teman perlu menentukan tadi boundary condition ya yang Mas Rik bilang. Terus yang Betul. terakhir, definisinya juga numerical treatment. Karena CFD ini menggunakan metode numerik, teman-teman harus mendefinisikan mau pakai metode apa. Hmm, Metode menghitung sama teman-teman nih punya persamaan ya kan, A tambah B sama dengan 2, A kurang B sama dengan 6. Coba solve. Teman-teman kan ada yang milih pakai substitusi, eliminasi buat men-solve nilai A sama B sama dengan berapa ya kan, dari betul. persamaan sistem dua persamaan tadi. Nah, di CFD juga nanti teman-teman bisa milih tuh metodenya apa, karena metode numerik nanti caranya banyak sama kayak tadi. Ya, jadi di ranah numerik tuh metode untuk menyelesaikan suatu persamaan atau problem tuh nanti punya cara yang berbeda-beda ya. Nah, kita spill aja ya, nanti akan ada namanya simple algorithm, algoritma simple, ada simplex, simple C, simplex, terus ada juga couple, terus ada juga apa lagi? ISO, PISO, Pisau ya benar pisau. terus apa lagi kayak nggak ada yang baru ya? Udah sih. Kayaknya itu doang yang sering dipakai. Lazim doang ya biasanya. Itu sih yang lazim dipakai sih sebenarnya. Teman-teman harus milih ya kan. Cara milihnya gimana? Nanti kita bahas di pembahasan tentang numerical treatment sendiri ya. Terus Nah, iterasi, karena komputer itu menyelesaikan set of equation-nya itu by iteration. Nah, konsekuensinya teman-teman tuh harus memberikan nilai iterasi mau berapa iterasi gitu, dan nilai iterasi itu nanti harus benar, teman-teman harus masukin nilai iterasi yang sekiranya itu kayaknya udah konvergen deh kalau gue masukin kayak angka segini gitu. Hasilnya itu udah akurat, udah bagus ya gitu. Nah, itu lagi-lagi itu by pengalaman sih ya kayak jumlah betul iterasi. betul. Gue sih biasanya sembarangan 1.000 aja sih. Kalau udah konvergen ya gue stop gitu. Tapi kalau dulu gue sembarangan kayak masukin iterasinya 10 gitu kan. Kacau itu masuk belum konvergen. Nah itu dia. Terus yang terakhir kayak abis ini, Em, post pro, post processing, yaitu eh ngolah. dulu dong, running dulu. Tadi Mas udah bilang yang iterasi, udah ngebahas iterasi. Itu kan ini, market treatment maksudnya. Oh, Hmm. iya. Ini langkah yang Yang paling enak sebenarnya. Ya, ya di karena ya jadi setelah kita setup tadi kan tuh, jadi setup nih kan tadi kita milih model, input boundary condition, input debit, input temperatur, terus nanti udah deh kita hitung.
setelah kita setting numeriknya istilahnya gitu, baru kita, bukan kita sih, komputer yang hitung. Komputer hitung, terus ya udah tinggal ditunggu aja sampai perhitungannya selesai. Nah, Itu ini adalah satu dari 5 langkah, 5 step yang dikerjakan oleh komputer. Ya. betul. Sisanya itu dilakukan oleh kita sendiri, manusia sebagai user. Ya, manual labor. Kalau orang bilang, ini mah aplikasi komputer yang running komputer, biar komputer belum secerdas itu, men, ya kan? Betul. Ya, jadi komputer itu belum secerdas itu. Bahkan dari 5 pekerjaan, 4 pekerjaan itu yang tetap dilakukan oleh kita sebagai user, ya kan? Geometri ya kita yang gambar, meshing-nya kita yang gambar, setup kita yang menentukan. Nah, tahap running doang nih yang dijalankan oleh komputer. Nah, kemudian habis running, ke tahap berikutnya itu pengolahan data atau pengolahan hasil. Kalau pengolahan hasil yang ini siapa, Ki? Yang kerja, Apa? user atau komputer? Pengolahan hasil. Hmm, Tetap kita user yang kerja. Kan kita harus pilih data apa yang mau diambil, tipe datanya apakah gambar, apakah grafik, apakah perlu rubah satuan, apakah perlu rubah variabel gitu misalnya. Misalnya saya mau dapet apa ya, yang spesifik satuan. pressure drop, Em, Hah? pressure Apa? drop, kan? Oh Kayak data ya, drop. ya itu, ya itu kan nama lainnya kan itu kan derive unit ya. Nah, untuk bisa mendapatkan derive unit itu kan harus kita yang mengolah. Jadi fun fact teman-teman, biasanya tuh CFD itu, hasil simulasi CFD itu bukan bukan menghasilkan satuan yang umum gitu. Contoh, misal kalau kita ngomongin konteksnya polusi, polutan, biasanya tuh peraturan pemerintah itu satuannya bisa miligram per meter kubik, dengan kata lain tuh density, dengan kata lain loh, tapi nggak sama loh ya. Dengan kata lain itu density, miligram per meter kubik, atau ppm, part per million. Nah, di CFD itu tuh tidak ada satuan umum atau tidak ada satuan lapangan seperti itu. Jadi mesti dirubah manual sama usernya. Dan langkah perubahan itu ada di langkah terakhir, langkah kelima post processing. Gitu. Ya, termasuk teman-teman nanti mengolah vektor, streamline, Ya, itu arahkan, betul. interpretasi hasil simulasi itu teman-teman nanti semua gitu. Teman-teman juga harus harus tahu tadi tujuan teman-teman setting goals itu adalah nanti di hasilnya Iya, nanti mau apa yang mau dikeluarin, apa yang mau sebagai cek gitu dipakai. di hasilnya gitu. Heeh. Contoh temperatur ruang bakar ya nanti temperatur teman-teman harus mengolah temperatur ruang bakarnya hasilnya. Jadi setelah komputer memproses running, nanti komputer akan memberikan hasil kan kita kan hasil perhitungan dia. Nanti dari hasil perhitungan dia, nanti teman-teman bisa buat ngecek apakah sudah sesuai dengan goal yang udah teman-teman set atau belum gitu. Temperaturnya benar nggak nih? Saya targetnya segini. Wah, itu nanti dibandingin. Kalau temperaturnya belum bagus, berarti teman-teman harus ubah geometrinya, harus ubah settingannya lagi dan sebagainya gitu. Kurang lebih gitu ya, Ki, ya? Betul. Kalau pressure dropnya masih belum memenuhi, ya nanti teman-teman harus mengolah data pressure drop tuh. Pressure drop itu nanti teman-teman harus olah datanya. Definisinya adalah tekanan di inlet kurang tekanan outlet misalkan. Nah, nanti teman-teman harus menulis makronya gitu, harus nulis rumusnya. Nanti teman-teman bisa dapat pressure dropnya, ya. Atau kalau di Betul. pompa konteksnya head atau efisiensi Betul. macam-macam. Teman-teman nanti harus minimal untuk bisa ngolah-ngolah data itu teman-teman harus punya domain knowledge dari apa yang teman-teman simulasi gitu. Betul. Betul. Simulasi pompa, teman-teman harus menguasai pompa dulu, materi-materi tentang pompa, fisik behind the pump-nya itu seperti apa gitu. Yang kurang lebih kayak gitu ya, kayak Betul. Betul. itu tadi berkaitan dengan result. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin ini dari awal sampai akhir dari 5 langkah ya. Geometri, meshing, terus setup, terus running atau solving, sampai ngelola hasil yang terakhir dari 5 langkah ini, itu cuma satu langkah yang dikerjakan oleh orang. Jadi cuma sekitar 20% doang yang dilakukan oleh kita ya. Betul. Betul. Oleh komputer ya, sisanya oleh Terbalik, kita. terbalik, terbalik. Iya, iya. Jadi dari 5, 4-nya dari kita yang ngerjain, user, Mm-mm. satunya komputer.
yang ngerjain. Sehingga di sini berlakulah garbage in, garbage out. Ya, kayak. Betul, betul, betul. Jadi kalau teman-teman geometrinya sampah, wah agak kasar nih. Meshingnya sampah, Jelek, jelek. ya sampah. Ketika nanti si komputer tuh akan tahap ke berikutnya, ke keempat running, dia akan mengelola sampah. Nah, Betul. keluarannya apakah sampah enggak atau enggak? Ya belum tentu, kayak siapa tahu pupuk kompos ya kan. Bisa jadi Nggak, ada nggak, di sini nggak berlaku kayak gitu. gimana ya kan. Di Ya CFD, sampah juga nanti ya kan. eh, Jadi gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya bukan maksudnya tadi berkata-kata kasar, maksudnya adalah lebih ke satir sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau simulasi CFD ya teman-teman harus benar-benar pelajari eh, apa ya background fisiknya itu harus benar-benar kuat, harus strong. Yang kemarin kita bahas ya kayak ada berapa pilar tuh. Mekanika fluida itu harus kuat ya kan, ya, ya, ya. ada numerik juga ya cukup kuat juga, menggambar geometri juga harus kuat. Itu semua benar-benar harus teman-teman kuasai karena di sini berlaku garbage in garbage out. Kalau teman-teman yang masukin inputnya salah, ntar outputnya juga salah, nanti berimbas kepada project teman-teman yang lagi kerjain, nanti interpretasinya salah juga kan, nanti projectnya bisa gagal. Atau seharusnya aman, teman-teman judge nggak aman, seharusnya nggak aman, teman-teman judge aman, misalkan konstruksinya kayak gitu. Nah, itu nanti menjadi hal yang bahaya gitu ya. Dan itu juga ada perspektif lain juga nih Ki. Ini juga ini menjadi keresahan juga sih. Ini masih dalam topik workflow juga Ki. Hmm? Jadi ada yang anggapan itu simulasi ini kayak AI gitu. Oh, itu sering. Jadi semuanya kita kayak cuman one click, kayak ketik enter, kita punya geometri lah gitu. Oke lah, geometri kita gambar. Masuk terus ketik enter, langsung keluar hasilnya gitu. Bahkan Hmm, amit-amit ada yang langsung bilang bentuk optimasinya langsung keluar gitu. Nah, itu gimana tanggapan lu tuh? hmm, Harus nggak tahu ya. Dia tuh dapat dapat info itu dari mana gitu. Kayaknya tuh orang kalau dengar kata simulasi tuh nggak tahu referensinya kemana ya. Apakah mungkin film Hollywood gitu? Apakah Jarvis kali mungkin itunya ya? Apa Ultron gitu nggak ngerti. Nggak, tapi em, sejujurnya saya juga pengen ngobrol sih sama orang yang kok bisa gitu. Sebenarnya simulasi ini masih bersifat manual gitu. Jadi komputer tuh tidak mengeluarkan surat, tidak mengeluarkan anjuran, tidak mengeluarkan kritik terhadap desain kita gitu. Jadi tuh jelek apa bagusnya desain kita tuh nanti tetap kita sendiri yang menilai. Komputer tuh nggak ngasih saran. Dia cuma ngasih ngasih hasil yang apa adanya gitu. Yang tadi kalau yang kita suapin itu sampah, nanti keluar juga sampah juga. Nah, Jadi ya. sekali lagi ya teman-teman nih, em, software simulasi itu bukan bukan kita ngasih kok ke komputer terus nanti terima jadi enggak ya, tapi ada apa 80% tuh langkahnya tuh justru di kita gitu. Beban beban benar apa salahnya tuh justru di kita, bukan di komputer gitu. Nah, itu juga karena tadi ada semacam ya anggapan orang juga yang simulasi itu ya mungkin kan modelnya AI gitu kan, machine learning atau Hmm, apa. Jadi bahkan pada yang penyakitnya udah kronis sih, ada orang yang dia itu menyimpang dari definisi simulasi itu sendiri gitu. kayak Malah kayak apa? dia malah ke optimasi secara otomatis gitu. Kayak misalkan lu masukin geometri, misalkan pompa nih, Heeh. masukin pompa kita, terus nanti software langsung ngeluarin yang paling optimize, yang efisiensinya paling tinggi gitu, langsung ke generate dengan hanya mencet tombol enter misalkan, atau set up requirement doang kayak gitu di awal. Keinginannya di input gitu, dia pengen gini, terus terus langsung tiba-tiba keluar. Nah, itu bahkan ada yang sebagian orang yang melenceng, bahkan dari definisi simulasi pun itu sudah menyimpang kan, itu kan lebih ke arah optimasi ya, Iya, iya, optimize desain yang dia mengenerate tuh. Nah, ini lagi-lagi simulasi itu bukan AI. Pada dasarnya simulasi juga bukan engine buat optimasi ya, bukan tools betul, buat betul. optimasi. Nanti ada lagi, nanti kita bahas lagi Ada. yang dimana biasanya tools-tools optimasi ini nanti diintegrasikan dengan simulasi juga ya. Kalau Ya, di heeh, ada Design Explorer, ada OptiSlang, ada. dan macam-macam ya.
atau parameterization macam-macam, ya metodenya juga macam-macam. Nah itu bisa, tapi simulasinya itu sendiri itu bukan bukan optimasi, itu dua hal yang berbeda kayak gitu. Nah itu kadang ada orang yang kayak gitu Ki, ya itu ya AI tiba-tiba langsung Mhm. keluar. Ya bahkan ya ini aja cerita aja ya, kayak misalkan ada yang tanya, Mas ini kok saya simulasi ini nggak bisa ya, cuman mencet enter doang terus hasil yang paling bagus gitu keluar. Gua dalam hati, wah ini kalau bisa Pak, ini kayaknya Bapak nanti langsung dipecat. Kan ini kerjaan Bapak ya. Iya Iya kan? sih. Iya sih bener. Iya sih. Maksud saya, kan itu justru kerjaan Bapak kan, dengan insight-insight engineering, kemampuan kita mengengineer, pengetahuan kita tentang fisika, tentang gerak, dinamika gerak benda macam-macam ya kan, mekanika benda, mekanika material itu kan justru itu yang dibutuhkan gitu loh buat mengoptimasi. Kalau itu semua udah otomatis, sudah tiba-tiba jadi ya, buat apa orang, ya kan? Buat apa engineer? Benar-benar. Ya kurang lebih itu ya. Mhm. Oke, jadi kita di sini marah-marah, ngomel-ngomel bahas nih, bukan berarti kita paling benar juga ya Ki ya. Kita juga simulasi masih banyak salahnya kok ya, masih banyak salahnya, masih Masih banyak blundernya. belajar juga, Masih. masih sering blunder juga ya kan. Cuman itu sekelibet keresahan aja sih yang kita sampaikan ya, keresahan selama simulasi. Oke, paling itu aja Ki. Ada lagi Ki yang mau lo tambahin? Ini aja closing statement deh. Oh, Jadi intinya simulasi itu ini ya, uji performance, bukan dapetin ukuran. optimasi. Bukan ya. Jadi ini kalau statement tuh simulasi itu mau simulasi struktur, fluid, elektromagnetik. Jadi ini tuh uji performance. Uji performance ada barangnya dulu, ada ukurannya, ada operating conditionnya, baru diuji. Kita kan mau uji mobil kan ada mobilnya dulu. Nah, sama kayak simulasi. Jadi harus ada barangnya dulu, ada ukurannya, ada operating conditionnya. Diuji di CFD kita dapat, oh ruang bakarnya kepanasan, bahaya nih. Kita bisa fail sistem yang lain. Gimana ya? Oh, saya ini dia semprotin water mist gitu. Eh, ada water injection biar nggak terlalu panas gitu. Iya kayak gitu. Jadi bukan buat dapetin ukuran Apalagi yang gitu. paling optimal ya. Iya, Itu kadang-kadang kayak gitu gue ada capek. Dan biasanya kayak orang yang kayak gitu, itu yang paling ini, apa? level so taunya itu tinggi kadang-kadang. Iya lagi. Iya lagi bener lagi. Ya. Tapi bener ya, dari bahasa tong kosong bunyi nyarinya itu emang Em, keren. enggak, tapi ini pesan buat penonton aja ya. Jadi sebenarnya tuh software simulasi itu harus dibalik ya mindsetnya. Jadi itu bukan mindset mendesain, tapi mindset menguji. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya ini masalah mindset aja. Kalau teman-teman, kalau dalam proses mendesain itu kan yang keluar harus ukuran. Tapi kalau mindsetnya sebagai penguji, ya otomatis semuanya udah lengkap, yaitu ukuran, maksudnya ada bendanya, sama ada operating conditionnya. Jadi harus dibalik gitu. Gitu. Nah, oke. Oke, gitu deh. Udah deh. Ya, kita nanti di episode tertentu ada episode, satu episode marah-marah CFD gitu kayak. Hashtag marah-marah Hmm, CFD. Jadi ya keresahan-keresahan kita lah. Kita bahas dari segi susahnya mengerjakan CFD, terus perspektif orang tentang CFD itu yang kadang berbeda gitu dengan apa yang teks, berdasarkan ini ya, berdasarkan apa namanya, definisi lah, kita berdasarkan definisi bukan berdasarkan kita ya, iya ya, seperti apa. Dan ya benar, semakin menyelami, semakin lu apa ya, oh gue tuh sebenarnya CFD itu semakin diselami malah semakin kayak kita tuh, oh gue tuh bukan siapa-siapa gitu. betul betul betul. Ini kayak gue Makin makin menyelam makin tolol beneran. cuma satu loh, kita kita walaupun ngomel-ngomel kayak gini, kadang kita satir ke orang, ini bukan berarti kita pinter juga kan ya kayak, tapi CFD itu semakin di dalamin makin ngerasa beneran tolol banget, karena luas banget. Terus juga Benar-benar. ya itu tadi, orang yang belum nyelam CFD itu ya belum masuk fase itu, jadi Betul betul. enaknya aja gitu, seenaknya
ngelempar statement apa gimana Betul, kayak gitu. betul. Oke, oke mungkin segitu aja Kia. Oke. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Next time.